Ya, mari kita persiapkan kehidupan kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih kalau kami boleh bertemu malam ini bersama semua teman-teman, saudara-saudara, keluarga, semua hamba-hambamu Tuhan yang Kau kumpulkan kami dalam komunitas ini. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya malam ini bukan sekedar rutinitas kami terima firman, tapi firman berkuasa mengarahkan kami, membuat kami hidup lebih baik, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kami berdoa supaya Tuhan urapi hamba yang berbicara, berikan hikmat agar setiap pesan yang disampaikanlah kehendak Tuhan bagi kami semua. Lalu Tuhan juga kami minta agar jaringan tidak ada yang terganggu, kami bisa betul-betul dengar pesan Tuhan malam ini dengan baik. Terima kasih Bapak di sorga, teman-teman yang mungkin sebentar lagi akan join bersama kami juga doakan mereka supaya kami sama-sama bisa belajar malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berjanji mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kami berdoa dan kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih banyak bisa ada di komunitas Mutiara Kasih Kak, Kakak Nali? Betul ya? Iya Pak Aska, Mutiara Kasih Karunia. Mutiara Kasih Karunia, terima kasih banyak. Dari semua yang hadir, saya percaya bahwa komunitas seperti begini bukan sekedar kebetulan, tapi lewat komunitas seperti begini, kemuliaan Tuhan dinyatakan kemana-mana. Kita bisa berjejaring dari berbagai provinsi untuk terus saling menguatkan dan saling mendorong satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali, terima kasih banyak. Pak Herman, rekan pelayanan dulu selama sekali, pelayanan sekitar 2011-2012 di Dobo. Ya, dalam waktu Tuhan kita pasti ketemu lagi. Ya, oke, malam ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, teman-teman semua, saya ingin sharing PowerPoint. Semoga benar ya. Sebentar. Bisa terlihatkah? Apakah bisa kelihatan? Bisa, Pak. Puji Tuhan, kelihatan, Pak. Bisa ya? Oke. Siap. Nah, malam hari ini saya mau berbagi dengan kita semua tentang latihlah dirimu beribadah. Karena dari Ibu Nali kasih tema, dan tema itu bicara soal aku dan seisi keluargaku, keputusan Yosua memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita sama-sama buka dan baca dari pertama Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Pertama Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Pertama Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Oke, saya baca, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah bagian firman Tuhan kita di malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengambil satu topik yang Bapak Ibu pasti pernah baca, dan ini penting sekali menjadi pesan, apalagi kita masih mengawali tahun ini, masih di awal tahun, tentang latihlah dirimu beribadah. Ini hal penting sekali. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, but refuse profane and old wives' fables. Jadi, tolak semua tahyul dari dongeng-dongeng nenek tua. Kemudian kalimat berikut berkata, and exercise thyself. Latih diri kita masing-masing, rather unto godliness. Nah, kata ibadah di situ, dalam bahasa Inggrisnya dia pakai kata godliness. Nah, saya pingin kita memahami dulu beribadah yang sebenarnya nih bagaimana nih.
menurut arti kata yang ditulis Paulus dalam ayat ini. Nah, kata Yunani yang dipakai itu eusebeian. Dalam kata beribadah nih, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, kata ibadah ini artinya sikap patuh dan hormat kepada Tuhan untuk hidup dalam kesalehan, kesetiaan, dan ketaatan. Jadi, ibadah itu adalah satu sikap hormat dan patuh. Sampai di titik ini pun belum memenuhi tujuan akhir dari ibadah. Ibadah itu bukan sekedar cuman hormat dan patuh buat Tuhan. Tapi ibadah itu juga bicara tentang aplikasi hidup. Jadi bagaimana karena kita hormat dan patuh sama Tuhan, hidup kita jadi berubah. Lalu hidup kita ada dalam kesalehan, kesetiaan, dan ketaatan. Nah, itu yang dimaksudkan ibadah. Jadi ketika kita memutuskan untuk ibadah, ketika kita bilang kita tahun ini punya tema aku memutuskan untuk beribadah, berarti kita sama-sama sepakat nih bahwa kita harus patuh dan hormat buat Tuhan. Ketika kita patuh dan hormat buat Tuhan, maka akan terjadi perubahan. Akan ada kesalehan, kesetiaan, dan ketaatan. Itu akan muncul dari perilaku hidup. Nah, hal ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena setiap orang yang merasa bahwa ibadah itu hanya sekedar kumpul dan nyanyi, itu cuma satu bagian dari sekian persen bagian lainnya. Sebenarnya ibadah yang dimaksudkan bukan cuma kita kumpul, tapi setelah kumpul, setelah kita terima firman, setelah kita belajar sama-sama, harus ada dampak, harus ada buah, harus ada sesuatu yang kelihatan keluar sana. Karena akhir-akhir ini atau hari-hari ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar ini. Ada kata-kata yang bilang asal banyak ibadah, asal ibadah banyak, tapi sikap tidak pernah berubah. Nah, itu yang paling jadi fokus sebenarnya. Jadi waktu Paulus tulis ini kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah, Paulus bukan cuma tulis cuma patuh dan hormat buat Tuhan. Paulus bukan cuma tulis kita cuma kumpul dan nyanyi, bukan. Tapi harus ada dampaknya. Harus ada impact-nya. Kalau kita beribadah, dampak keluarnya apa? Kalau kita bilang kita beribadah, tapi orang lain tersandung lewat hidup kita, patut dipertanyakan ibadah kita. Itu dia. Nah, itu berarti ketika kita memutuskan malam ini untuk ada dalam ibadah, ketika kita memutuskan malam ini untuk beribadah, saya sangat percaya bahwa pengertian yang tadi itu kita harus lakukan. Kita sementara harus patuh, kita harus sementara hormat, dan kita harus ada dalam kesetiaan, kesalehan, dan ketaatan. Nah, itu penting. Jadi, saya coba bikin secara pengertian secara harfiahnya. Sebentar. Saya coba bikin secara harfiahnya. Bapak Ibu bisa lihat kah? Masih kelihatan kah Bapak Ibu? Ya. Secara harfiahnya kata godliness itu kan terdiri dari dua kata. Kalau kita pisah, God dan liness. Nah, kalau God itu Allah, lines itu jalur atau lintasan. Ini secara harfiah saja, saya pisahkan kata ini. Jadi kalau mau dikasih kesimpulan, beribadah itu hidup dalam memastikan hidup kita dalam jalur lintasannya Tuhan. Dalam lintasannya Tuhan. Kita tidak keluar ke kiri dan ke kanan. Kita memastikan untuk berjalan dalam kesalehan, ketaatan. Kita memastikan untuk berjalan dalam keseluruhan hidup kita dalam jalurnya Tuhan. Dalam tahun ini pasti ada banyak tawaran. Pasti ada begitu banyak hal yang dunia coba tawarkan. Yang dunia coba pengaruhi kita supaya kita melenceng dari jalurnya Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memutuskan kita mau beribadah dengan catatan kita memastikan diri kita tetap patuh, hormat pada Tuhan, tetap ada buahnya, ada dampaknya, terus jalan dalam jalurnya Tuhan. Sekali lagi, kita harus dengan sengaja melakukan. Karena Alkitab berkata, latihlah dirimu, ada kata exercise. Nah, exercise itu kan latihlah, berlatih. Otomatis harus ada usaha dengan sengaja yang harus kita buat. Jadi misalnya bangun pagi, ya ada beberapa orang yang bisa bangun pagi dengan baik, tapi ada beberapa orang yang kalau capek agak susah bangun pagi. Nah, harus ada usaha yang khusus, harus ada dengan sengaja kita melakukannya.
Kita kumpul dalam ibadah seperti begini, kita fellowship seperti begini. Ada beberapa orang yang menganggap, ini cuman biasa. Ini seperti cuma habis-habiskan waktu. Tidak bisa. Kalau kita memutuskan kita beribadah, kita harus dengan sengaja hadir dalam ibadah persekutuan. Kita dengan sengaja harus aktif dalam semua kegiatan. Bahkan hidup kita harus jadi berkat. Sekali lagi, kita perlu memastikan dalam tahun ini kita ada dalam lintasannya Tuhan. Kita harus ada dalam lintasannya Tuhan. Jangan keluar kemana-mana. Anak-anak muda, teman-teman muda, ada banyak tawaran yang iblis coba pasang, yang iblis coba buat supaya kita terpengaruh untuk keluar dari lintasannya Tuhan. Supaya kita tidak hidup beribadah. Mari saya bilang, sekali kita keluar dan kita tidak sadar, lama-kelamaan kita kaget, kita sudah terlalu jauh dari lintasannya Tuhan. Ada banyak, karena saya melayani banyak anak muda, saya melayani anak-anak muda, dan kadang-kadang hidup beribadah dalam Tuhan dengan patuh, dengan hormat, harus taat, dan lain-lain. Mereka anggap sebagai sebuah kehidupan yang berat. Ini harus inilah, hafal ayat lah, renungan pagi lah, baca Alkitab, apa sih? Nah, Alkitab berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus loh, tapi ujungnya maut. Nah, ketika kita ada dalam jalurnya Tuhan, lintasannya Tuhan, ketika kita beribadah, itu seperti kita sementara ada dalam jalurnya Tuhan, ujungnya itu pasti penuh kemuliaan. Dunia akan menawarkan banyak lintasan yang lain, jalur yang lain, kehidupan yang lain, yang bikin kita nyaman. Nyaman dengan dosa, nyaman dengan semua hal yang kita bisa buat. Nah, kenyamanan ini kita pikir ini lintasan yang baik. Padahal kita lupa, kita belum lihat ujungnya. Ujung jalan yang kelihatannya baik, Alkitab berkata, ujungnya bisa saja berujung maut. Karena itu kenapa sampai sebagai pesan dalam awal tahun ini, kita perlu latih diri kita beribadah. Bukan cuma sekedar kumpul, tapi harus jadi berkat, harus jadi dampak, harus jadi terobosan keluar kemana-mana. Dan kita harus pastikan kita tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Tidak boleh ke kiri dan ke kanan. Apalagi tahun ini pasti lebih banyak tantangan. Tahun ini ada lebih banyak tawaran-tawaran yang dunia coba buat. Kita harus memutuskan. Kalau memang kita memutuskan untuk beribadah, mari berusahalah tetap dalam jalurnya Tuhan. Nah, oke. Mari lihat satu firman ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Lihat pesan Daud kepada Salomo. Ini pesan Daud di akhir-akhir masa tugasnya. Lalu dia pesan buat Salomo. Nah, pesan orang kalau di masa akhir tugas itu kan penting sekali. Makanya, mari kita lihat pesan Daud di masa-masa akhir tugasnya. Dia kasih pesan kepada anaknya Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Apa sih yang coba Daud bilang untuk Salomo? Salomo, kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau hidup dalam perkenanan Tuhan, kenal Allah baik-baik, dan beribadah dengan tulus, dengan rela hati. Harus seperti itu. Jika engkau coba mengabaikan untuk tidak mencari Dia, Daud berkata, Dia tinggalkan kamu. Tuhan tinggalkan Salomo. Ini kan pesan penting. Kenapa? Sekian banyak Daud bisa kasih pesan untuk Salomo, tetapi kenapa pesan ini Daud sampaikan kepada Salomo? Karena ini pesan penting sekali, dan ini sangat-sangat menentukan Salomo berhasil atau tidak. Nah, pesan yang sama, malam ini kita juga terima. Waktu kita memutuskan, saya mau hidup beribadah di sepanjang tahun ini, atau di sepanjang bulan ini, atau di sepanjang hidup saya memutuskan untuk mau beribadah. Harus dengan sengaja menyediakan waktu, berusaha untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Berusaha sekuat tenaga untuk betul-betul taat buat Tuhan. Abaikan segala tawaran yang dunia coba bilang. Singkirkan semua hal yang membuat kita jadi kabur melihat lintasan yang sementara kita jalani. Ingat, lintasan yang sementara kita lewat ini lintasannya Tuhan. Lintasan Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita, itu yang terbaik. Nah, kalau memang kita mau ibadah godliness, mari kita tetap ada dalam lintasannya. Mari kita tetap patuh, tetap hormat, tetap jadi berkat. Hidup dalam kesalehan, ketaatan, kita hidup dalam kesetiaan, dan kita jadi berkat buat orang lain.
Nah, mengapa kita perlu menjaga hidup dengan baik, Bapak Ibu? Mengapa kita harus jaga hidup kita dengan baik dalam lintasannya Tuhan? Mengapa kita perlu jaga hidup kita dalam pola ibadah atau beribadah yang baik? Kita perlu patuh dan hormat buat Tuhan. Karena ternyata Paulus tulis di Roma 12 ayat 1 bahwa kita harus mempersembahkan tubuh di hadapan Tuhan dan itu jadi ibadah yang sejati. Itu jadi ibadah yang Tuhan mau. Jadi ternyata ibadah yang Tuhan mau bukan sekedar kita ada dalam komunitas, bukan sekedar kita bisa saling bertemu dalam kumpulan, bukan. Tapi hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi buah yang kelihatan dan jadi teladan bagi banyak orang. Ketika hidup kita, ketika tubuh kita jadi persembahan yang harum, itu jadi ibadah yang sejati. Jadi jika kita memutuskan malam ini, saya mau hidup beribadah, mari putuskan untuk betul-betul terhubung dengan Tuhan. Untuk betul-betul terkait dengan Tuhan. Sebenarnya pertemuan kita dalam komunitas seperti begini adalah kesempatan untuk kita tetap hormat dan patuh sama Tuhan, untuk kita terima kekuatan, terima kemampuan untuk hidup kita tetap berubah. Kita ada dalam komunitas seperti begini, kita dimampukan, kita belajar banyak, dengan banyak hamba Tuhan kasih firman, itu membuat kita punya peta, kita punya standar dalam hidup. Dunia hari ini sementara tidak tertarik hanya karena kita bicara tentang firman. Dunia sementara tertarik melihat hidup kita yang menghasilkan firman. Hidup kita yang berbuah firman. Nah, ini yang paling penting. Jadi ibadah yang Tuhan mau atau beribadah yang sebenarnya itu adalah satu keputusan dengan sengaja, karena dia bilang latih diri dengan sengaja untuk patuh dan hormat sama Tuhan, hadir di semua aktivitas, semua pelayanan, semua agenda kita, semua yang harus kita lakukan. Tapi bukan cuma itu, hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita harus jadi berkat bagi siapa saja, bagi orang lain, bagi siapa saja yang membutuhkan. Nah, hal ini sebenarnya jadi hal yang paling penting sebenarnya. Hal ini jadi hal esensial. Ya, ketika saya terima tema itu, saya bilang, wow, ini betul-betul tema sentral. Tahun ini yang begitu banyak tantangan yang harus kita buat. Ayo, kita bikin komit untuk betul-betul hidup beribadah kepada Tuhan. Nah, yang berikut, Bapak Ibu, ini bagian kedua, bagian yang terakhir. Nah, kalau tadi bagian pertama kita belajar tentang ibadah, bagaimana tentang beribadah, apa yang harus kita kerjakan. Nah, bagian yang kedua ini, ayat 8 tadi firman yang kita baca, Alkitab berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna. Berguna dalam segala hal. Kenapa ibadah jadi berguna dalam segala hal? Karena ada janji. Ternyata ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita hidup hormat dan patuh sama Tuhan, hidup kita jadi berkat bagi sesama. Ketika kita ada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, ternyata kita bukan cuma tahu isi hatinya, tapi ada janji yang Tuhan kasih. Nah, mari malam ini saya mau bagi 3 janji saja bagi kita yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. 3 janji dalam beribadah apa yang kita terima dari Tuhan. Yang pertama, 1 Samuel 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24. Saya baca firman-Nya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab apa? Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi ternyata ketika kita beribadah, ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab berkata kita terima janji-janji yang hebat. Ada hal-hal besar yang Tuhan buat di antara kita. Malam ini saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang sementara ikut sharing ini dan dia sementara punya pergumulan. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika kita beribadah, Samuel berkata, Tuhan akan lakukan hal-hal besar di antara kamu. Itu sebabnya kita harus ibadah. Itu sebabnya kita perlu beribadah. Dunia boleh bilang enggak usah datang ibadah. Percuma, kuno. Dunia boleh bilang ngapain harus kumpul-kumpul di Zoom, di Google Meet.
Malam-malam harus dengar firman, ngapain? Lebih baik kita tidur, kita istirahat, kita hang out, jalan-jalan. Dunia memang menawarkan itu. Karena dunia tahu, dunia tidak punya hal lain yang ditawarkan. Tidak ada jaminan yang ditawarkan. Tetapi Tuhan berkata, dalam Samuel yang tadi kita baca, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Karena apa? Karena ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ada hal-hal besar yang Tuhan akan buat di antara kita. Tahun ini ada hal-hal besar yang Tuhan akan buat di antara kita. Saya berdoa itu jadi kesepakatan kita, kerinduan kita dalam komunitas ini. Kita akan mengalami hal-hal besar dalam tahun ini. Dan itu terjadi karena kita beribadah. Jangan anggap remeh ibadah. Jangan anggap remeh waktu kita datang bersekutu dengan Tuhan. Waktu hidup kita jadi dampak, jadi buah ke orang lain. Mungkin orang ketawa ibadah kita. Mungkin orang bilang, ngapain? Tenang. Anda melakukan hal yang benar. You are on the right track. Anda ada di jalur yang tepat. Abaikan semua kata orang. Tetap berjalan di jalur Anda. Berlari di jalur Anda. Ingat, guidelines. Tetap ada di jalurnya Tuhan. Jangan keluar kemana-mana. Ujungnya ada kemuliaan. Ujungnya ada promosi. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Nah, hal pertama yang menjadi berkat bagi kita. Janjinya, waktu kita beribadah, kita akan alami hal-hal hebat. Hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, saya tidak tulis di dalam PowerPoint, tapi coba Bapak Ibu buka. Beta minta Usinali tolong baca. Markus 27 ayat 10. Usinali tolong baca. Markus 27 ayat 10. Ada hal-hal hebat yang Tuhan akan buat dengan kita. Salah, Markus 10 ayat 27. Markus 10 ayat 27, bukan Markus 27. Mohon maaf. Yes, ya, Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu lihat, kalau kita berhadapan dengan situasi-situasi lalu kita berkata, aduh ini kayaknya tidak mungkin, ini kayaknya nggak mungkin. Aduh ini masalah terlalu berat, saya agak susah selesaikan. Itu wajar. Alkitab berkata, Yesus bilang bagi kamu berkata itu tidak mungkin. Jadi kalau ada yang kita lihat seperti begitu, itu natural karena kita manusia punya kelemahan. Tetapi ayat itu belum selesai. Cerita yang Yesus bilang belum selesai. Yesus bilang memang benar bagi kamu tidak mungkin. Memang benar kita anak mau sekolah dengan keuangan yang terbatas tidak mungkin. Memang benar kita mau sembuh sementara dokter diagnosa seperti begitu tidak mungkin. Memang benar kita mau capai posisi ini tapi ada banyak yang menghalangi. Sepertinya tidak mungkin, tapi ayat itu belum selesai. Yesus bilang begini, memang benar bagi kamu itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segalanya mungkin. Everything has possible. Jadi setiap kali kita beribadah ingat baik-baik. Saya sementara memilih lintasan di mana segalanya bisa terjadi. Di mana segalanya bisa terjadi. Apapun yang saya alami dalam lintasan ini, saya percaya ujungnya kemuliaan. Apapun yang sementara saya kerjakan, ujungnya kebaikan bagi saya. Kita berada di lintasannya Tuhan. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu gumuli. Tapi ini pesan di awal tahun. Tetaplah beribadah Bapak Ibu. Teman-teman tetaplah beribadah. Karena dengan beribadah, kita terima hal-hal besar. Tuhan akan lakukan hal-hal besar. Mungkin malam ini waktu kita dengar kita sementara bergumul dengan sakit penyakit. Siapa tahu Tuhan mulai menjamah sakit penyakit kita. Sementara kita dengar firman. Amin. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Mari kita lihat. Apa sih yang kita terima ketika kita beribadah? Jadi yang pertama, kita akan terima hal-hal besar. Yang kedua, Bapak Ibu mari baca Hakim-Hakim 10 ayat 16. Coba Bapak Ibu lihat. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Apa kalimat lanjutnya?
maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan tidak bisa tunda tolong. Ternyata waktu kita beribadah, Tuhan tidak bisa menahan hati untuk tolong kita. Tuhan tidak bisa menahan segalanya untuk cepat-cepat segera menolong. Makanya saya ada tulis di Lukas, dalam PowerPoint saya tulis di Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Nah, Kakak Nali tolong baca juga. Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Amin. Tadi hakim-hakim berkata bagaimana? Ketika kita menjauhkan Allah asing dari hidup kita, ketika berhala-berhala, semua hal yang merampas waktu kita dengan Tuhan, karena berhala itu kan membuat Tuhan posisi nomor 2. Kan apa saya bisa jadi berhala kan? Pasti Bapak Ibu teman-teman sudah belajar. Uang bisa jadi berhala, gadget bisa jadi berhala, hobi bisa jadi berhala, apa saja bisa jadi berhala. Maksudnya begini, membuat posisi Tuhan berubah. Jadi apa yang kita senangi atau kita sukai naik jadi posisi nomor 1, Tuhan jadi nomor 2. Nah, itu berhala. Nah, ketika kita singkirkan itu semua lalu kita ada dalam ibadah, hakim-hakim berkata begini, Tuhan tidak dapat menahan dirinya untuk segera menolong. Tuhan tidak bisa tahan hatinya untuk menolong mereka dalam kesukaran. Tuhan tidak bisa tahan. Jadi hatinya tidak bisa tahan untuk terus pingin untuk menabur, pingin untuk menolong, pingin untuk memberkati. Lihat betapa hebatnya ibadah itu. Ketika kita beribadah, Bapak Ibu, teman-teman yang diberkati Tuhan, ternyata kita membuat Tuhan itu bersegera. Makanya Lukas berkata, adakah ia mengulur-ngulur waktu? Bersegera menolong, bersegera. Jadi ketika kita hidup dengan benar, kita hidup patuh dan hormat kepada Tuhan, hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi buah bagi orang lain, kita jadi teladan bagi banyak orang, ada janji Tuhan. Tuhan segera menolong. Tidak ada yang membuat dia menahan-nahan diri untuk menolong. Ketika kita beribadah, Tuhan akan segera menolong. Malam ini ketika Bapak Ibu, saya percaya setiap orang yang tergabung malam ini tidak pernah kebetulan bergabung. Saya percaya pasti Tuhan punya rencana spesifik untuk masing-masing orang. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu dengar pesan ini, berarti Tuhan sementara mau bilang, ketika kita beribadah, maka Tuhan akan buat sesuatu dalam hidup kita. Tuhan akan segera menolong. Tidak lagi dia tunda. Tuhan tidak bisa menahan hatinya untuk memberkati, untuk menolong, untuk memulihkan, untuk menjawab. Gitu. Kalau ada yang merasa hampir putus asa karena bergumul cukup lama, cukup panjang, mari saya bilang, jangan putus asa, mungkin sedikit waktu lagi Tuhan bikin sesuatu dalam hidup kita. Mungkin sedikit waktu lagi Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Mari, jangan buru-buru putus asa. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Tetap percaya, waktu kita beribadah, ada hal-hal besar yang Tuhan buat. Ketika kita beribadah, Tuhan tidak akan menunda waktu. Akan bersegera dalam waktunya untuk menolong. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir. Apa janji yang kita bisa terima kalau kita beribadah? Nah, agak panjang firmannya. Saya mau baca Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah berbicara satu sama yang lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya.
Ingat, takut dan hormat itu ibadah. Beribadah tadi yang arti dari eusebeian itu kan takut, patuh, dan hormat akan namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allahnya dan orang yang tidak beribadah kepada Allahnya. Maleakhi 3 ayat 16-18. Inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi ketika kita beribadah. Ini akan terjadi. Jadi ketika kita beribadah, maka kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, pasti dari sekian banyak baju yang kita punya, ya baju apa saja. Tidak peduli merek apa saja terserah. Tapi pasti ada sekian banyak baju yang kita agak suka pakai atau kita senang pakai. Nah, itu maksudnya milik kesayangan. Jadi kita punya banyak. Tapi dari sekian yang kita miliki, ada sesuatu atau ada satu yang jadi kesayangan. Yang khusus. Nah, ternyata Maleakhi berkata, ketika kita jadi umat yang beribadah, umat yang orang benar, bukan orang fasik, orang yang beribadah, ternyata kita jadi milik kesayangan Tuhan. Semua orang ada. Tuhan punya milik. Tapi Tuhan jadikan salah satunya milik kesayangannya. Kalau kita jadi milik kesayangan orang tua, kita begitu senang, kita begitu suka. Apalagi milik kesayangan Tuhan. Sepanjang tahun ini kita akan alami banyak hal yang hebat. Nah, itulah sebabnya janji dalam ibadah seperti itu. Kita akan alami hal-hal besar. Tuhan akan buat hal-hal besar. Yang kedua, Tuhan tidak menunda waktu. Hatinya tidak tahan, pingin tolong. Kemudian apa? Kita jadi milik kesayangan Tuhan. Jadi milik kesayangan Tuhan berarti kita akan alami banyak hal hebat. Banyak hal yang luar biasa. Banyak hal dahsyat yang sementara Tuhan mau kerjakan dengan kita di sepanjang tahun ini. Sebagai kesimpulannya, sebagai penutup, saya cuma mau ingatkan. Sekali lagi ingat, ibadah itu bukan sekedar cuma kumpul-kumpul. Ibadah itu lebih kepada dampak setelah kita kumpul-kumpul. Ketika kita kumpul, setelah itu kita keluar, kita pulang, keluarga alami apa? Orang di sekolah alami apa? Komunitas alami apa? Kantor alami apa? Itu sebenarnya ibadah. Kita harus hidup dalam kesalehan, kesetiaan, ketaatan. Itu jadi buah yang kita bawa keluar sana. Itu jadi buah yang akan kita tunjukkan jadi berkat di luar sana. Ada banyak orang mungkin ke gereja. Ada banyak orang pasti ke gereja. Tetapi apakah hidupnya seperti apa yang dia dapat di gereja? Belum tentu. Jadi kalau dia cuma ke gereja tapi hidupnya jadi batu sandungan, nah ini yang perlu kita perbaiki. Makanya kesimpulannya ketika kita memilih tahun ini aku dan seisi keluargaku akan hidup dalam beribadah dengan Tuhan, akan memilih untuk beribadah dengan Tuhan seperti kata Yosua 24 bilang itu. Ketika aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, maka putuskanlah dengan sengaja. Paulus bilang, latihlah dirimu. Latihlah diri kita dengan sengaja. Exercise. Lakukan, usahakan dengan sengaja. Untuk apa? Untuk taat. Untuk lakukan kebaikan, kebenaran. Untuk hidup dalam kebenaran. Apapun godaannya, singkirkan, abaikan, jangan terima. Pastikan kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau yang masih sudah kerja, ada banyak tawaran yang bikin kita keluar dari lintasannya Tuhan. Putuskan malam ini, saya sepanjang tahun ini, saya tidak akan keluar dari lintasan Tuhan. Mungkin lintasannya tuh kadang lewat lembah kekelaman, kadang lewat pencobaan, ada proses, ada segala macam. Tapi ingat, karena kita di lintasannya Tuhan, ujungnya pasti kemuliaan, bukan kecelakaan. Bukan putus asa. Karena itu, mari kita sepakat sama-sama bahwa tahun ini kami bersepakat, kami akan melatih diri kami untuk beribadah. Bukan cuma jadi slogan, bukan cuma jadi tema, tapi ini komitmen kami. Kami dalam tahun ini, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma soal kumpul-kumpul, bukan cuma soal kita punya komunitas,
tapi hidup kita jadi berkat. Kita saleh. Jadi kalau bilang, oh kami beribadah, tapi masih melawan orang tua, masih cerita-cerita teman, masih bagosip, masih begitulah ya. Masih 1 ronde 2 ronde dengan tetangga. Masih suka lihat orang cibir-cibir. Nah, itu semua tuh bagian yang harus kita perbaiki. Karena itu adalah nama latihlah. Nah, latih. Suka mengeluh. Waduh, misalnya orang tua bilang ini, kita apalagi sementara main game nih. Begitu mama bilang, tolong, aduh ma. Gitu. Itu dia. Oke. Itu saja yang saya ingin share malam hari ini. Mari kita bersepakat sama-sama untuk latih diri kita beribadah. Karena itu yang Tuhan mau. Karena ketika kita latih diri kita beribadah, maka 3 hal yang kita terima. Yang pertama, akan ada Tuhan lakukan perkara besar dalam hidup kita. Apapun saja. Sebut saja. Tuhan akan lakukan hal-hal hebat. Yang kedua, kita akan mengalami masa-masa di mana Tuhan tidak tahan untuk melakukan sesuatu dengan hidup kita. Dan yang ketiga, kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melangkah dalam tahun ini. Dan ingat, latih diri kita untuk tetap beribadah. Jangan keluar lintasan Tuhan. Sebelum saya kembalikan kepada Kakak Nali atau Pak Herman atau yang pimpin pujian, saya ingin berdoa sebentar. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Tidak ada kebetulan ketika kami dengar pesan ini malam ini, termasuk hamba yang berkhotbah. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk bukan cuma dengar, tapi melakukan firman-Nya. Tolong kami agar benar-benar kami bisa menerapkan itu dalam kehidupan kami. Agar betul-betul ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar cuma kami dengar dan kami tahu, tapi kami menerapkan itu. Terima kasih Bapa, kuduskan dan sucikan kami, lalu kami bawa seluruh kehidupan kami, semua teman-teman, Bapak Ibu, keluarga, saudara-saudara yang ada bersama-sama dalam Google Meet malam ini. Tuhan lawat kami semua. Tuhan dengar keluhan kami semua. Tuhan lihat doa kami. Dan ketika kami tetap bertahan, ketika kami tetap beribadah, maka ada hal-hal besar yang Tuhan akan buat. Tuhan akan bersegera menjawab doa kami. Dan kami jadi milik kesayangan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan membela kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami berserah dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.